Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Rosa Nurwani dari Universitas Sriwijaya. Dan selamat malam juga kepada Rolisa Agustina selaku responden dari penelitian kami. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia menjadi responden untuk penelitian kami. Kepada saudari Rolisa, boleh diperkenalkan dulu identitasnya. Baik, perkenalkan nama saya Roli Agustina. Saya sekarang sedang berkuliah di Tikes Banten atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten, Fakultas Keperawatan. Oke, terima kasih Dina. Langsung aja ya kita masuk ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama nih, bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Anda dan sejak kapan Anda merantau ke Jawa? Mungkin boleh langsung dijawab, Saudari Dina. Oke, sebelumnya saya tinggal di Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Pagarjati, Kecamatan Kikin Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Lalu sejak tahun 2018 saya pindah ke Pulau Jawa, tepatnya di Kota Bogor untuk menempuh pendidikan em, menengah sekolah menengah atas. Kemudian saat tahun 2021 saya pindah ke Tangerang, ke Kota Tangerang untuk menempuh pendidikan sekolah tinggi. Tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten. Sekarang saya sedang di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten, masih menempuh pendidikan, di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten. Oke, jadi kurang sudah 7 tahun ya Anda merantau ke Pulau Jawa. Terus nih, apa perbedaan budaya yang paling Anda rasakan antara daerah asal Anda di Sumatera dan tempat tinggal Anda yang sekarang di Pulau Jawa? Yang paling dirasakan itu dari cara bicara sih. Soalnya bahasanya kan berbeda ya. Terus juga mereka aksennya juga berbeda. Kalau di Sumatera kan orang bicaranya agak tinggi ya nadanya, sementara di Pulau Jawa itu nadanya sedikit lemah lembut gitu. Jadi kadang tuh bikin eh, salah paham gitu kalau misalnya pakai nada tinggi. Cuman itu aja sih paling. Oke, jadi dari itu ya cara bahasa, gaya bahasanya atau aksennya. Terus, Iya, bagaimana iya. pengalaman pertama Anda dalam berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan baru? Apakah Anda mengalami kesulitan dalam komunikasi? Mungkin bisa diceritakan. Ya pas awal-awal sih emang agak canggung ya pas ngomong sama mereka. Cuman makin kesini makin natural sih, makin biasa aja gitu. Paling yang jadi kesulitan waktu dalam itu sih yang aksen tadi yang kalau ngomong pakai nada tinggi mereka jadi salah paham, ngiranya marah-marah padahal itu biasa aja gitu loh. Oke, terus saya lupa Putri. Apakah Anda pernah mengalami culture shock selama tinggal di Jawa? Jika iya, bisa diceritakan contohnya. Kalau culture shock kayaknya ada deh itu dari makanannya. Kalau di sini kan makanannya tuh lauk kayak lauknya tuh bermacam-macam ya. Kalau di sana tuh ya lauknya bisa pakai ikan asin sama sayur apa sih sayur rebus doang itu udah jadi lauk. Kalau di sini kan harus pakai telur atau setidaknya ikan ayam minimal ada salah satu di antara itu ya. Kalau itu ya udah ikan teri ikan asin sama
sayur doang itu udah jadi lauk utama gitu loh. Jadi agak kaget aja karena mereka cuma makan itu. Kalau Oke, jadi misalnya kalau misalnya masalah rasa kayak pedas atau manisnya gimana? Katanya kan kalau orang Jawa kan lebih suka manis ya daripada Eh, orang Sumatera. oh, kalau itu kan biasanya yang manis itu di Jawa Tengah, sementara aku waktu itu di Jawa Barat. Jadi seleranya masih sama sih, sama-sama suka gurih. Kalau yang manis itu paling di Jogja sih kalau nggak salah. oke, jadi kalau soal rasa itu masih itu ya, masih ada kesamaannya. Terus bagaimana Anda Iya. menyesuaikan diri dengan kebiasaan, norma sosial atau adat istiadat yang berbeda dari tempat asal Anda? Oh, menyesuaikan diri itu terjadi secara itu aja sih, natural aja sih, karena orang-orangnya pada ngomongnya lemah lembut, jadi lama-kelamaan keikutnya ngomongnya cara ngomongnya jadi ikut lemah, harus lemah juga sih. Tapi karena sering ngobrol sama saudara yang kebetulan Sumatera juga, jadi kadang tuh kelepasan juga, tapi tetap bisa sih menyesuaikan diri. Oke, 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 lanjut Reni untuk pertanyaan oke. berikutnya. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda merasa gaya komunikasi Anda berubah sejak tinggal di lingkungan baru? Itu sudah ya? Atau belum? Tadi nomor 5. Kayaknya belum belum. Belum, oke. Apakah Anda merasa gaya komunikasi Anda berubah sejak tinggal di lingkungan baru dalam aspek apa saja? Kayaknya berubah sih dari segi aksennya juga. Kalau dulu tuh suka ngegas juga kan kalau ngomong. Maksudnya nadanya lumayan tinggi. Sekarang tuh kayaknya udah tidak lagi. Udah enggak lagi sih. Ya, karena menyesuaikan orang yang di sana kan. Jadi ikut berubah cara bicaranya. Iya, Oke, iya. strategi Tuh. strategi atau cara apa yang Anda lakukan untuk membantu proses adaptasi budaya di tempat baru? Strategi nggak ada strategi khusus sih. Lulunya kayaknya itu terjadi secara natural aja sih karena penyesuaian diri aja sih. Kalau strategi kayaknya nggak ada. Gak ada ya. Em, Nggak ada. kalau misalnya nih kayak em, kan pertama kali kuliah dulu, ada nggak sih strateginya misalnya kayak, aduh kan di tempat baru nih orang Jawa kan terkenal gini gini gini. Nah, bener strateginya nggak ada nih, atau langsung aja gitu. Kan biasanya itu Langsung kan, aja sih karena cuman itu doang em, kan. oke, karena cuman Apa? perbedaan cara ngomongnya doang ya. Aha. Oke, lanjut ya. Apakah pernah terjadi kesalahpahaman atau pengalaman yang tidak menyenangkan yang Anda alami karena perbedaan budaya? Misalnya tadi kan cara bicara atau Itu yang teknologi. uh, yang tadi cara ngomong yang kata aku disalahpahami karena pakai nada tinggi. Padahal itu ngomongnya biasa aja, tapi mereka nangkepnya itu lagi marah pada karena nada bicaranya tinggi. Bisa kasih contoh nggak? Misalnya ada kegiatan apa gitu? Kayak Lagi. misalnya kalau lagi ngobrol kan biasanya orang-orang pakai nada eh kalau misalnya lagi bercanda aja deh, misalnya lagi bercanda kan kadang tuh kalau lagi bercanda suka kelepasan tuh pakai nada tinggi, jadi mereka tuh salah paham dikiranya marah-marah padahal itu lagi bercanda gitu loh. Terus bagaimana cara Anda menyikapinya tuh dari yang itu tadi? Kan mereka tuh salah paham nih. Terus gimana caranya menyikapi hal tersebut? Mhm. Langsung klarifikasi aja sih, kayak ngejelasin kalau di Sumatera itu ngomongnya emang nada tinggi, jadi maaf kalau minta maaf kalau kelepasan, terus juga dijelasin juga kalau itu tuh kalau aku baru pindah ke situ jadi belum terlalu pasti kalau ngomong kayak mereka gitu loh.
Oke. Em, Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Apakah keberadaan teman, dosen, atau komunitas lokal membantu dalam proses adaptasi Anda? Jika iya, bagaimana peran mereka? Kalau ngebantu, kayaknya dia udah terlalu ngebantu sih. Paling ya aku menyesuaikan diri ya karena tuntutan lingkungan aja sih. Iya, misalnya tadi kan ada kesalahpahaman ya, terus si Tinanya klarifikasi. Nah, respon mereka nih bagaimana? Apakah mereka mengerti atau ada yang tetap kaget atau gimana? Ya paling ya mereka bisa memaklumin aja sih. Mungkin ini ya, mereka membantu proses adaptasinya dengan cara memaklumi tadi mungkin. Oh iya mungkin ya. Oke, lanjut ya. Setelah mengalami kehidupan di dua budaya, bagaimana pandangan Anda terhadap keberagaman budaya di Indonesia? Ternyata di Indonesia itu lumayan beragam ya, dari segi bahasa, terus makanan, terus eh, kepribadian orang-orang juga lumayan berbeda ya dari ternyata. Paling cuman itu sih. Oke, gimana Rosa? Boleh kalau lanjut kalau ada pertanyaan lainnya? Sepertinya cukup untuk pertanyaannya. Terima kasih kepada Saudari Tina yang sudah menyempatkan waktunya sebagai responden kami. Apa lagi ya? Cek mana sih nutupnya? Tutuplah guys. Pokoknya terima kasih. Semoga lancar kuliahnya dan semoga sukses selalu. Thank you, Tina. Thank you. Oh iya, boleh SS sekali lagi nggak? Mumpung ada hartanya, biar lengkap formasinya. Boleh ini dibuka kameranya nggak, Nanti Tina? lagi. Oke. Oke, oke, satu, dua, tiga. Lama banget ya. Udah, dah. Sudah. Hmm, Bentar, kayaknya sudah. enggak. Ah, Coba-coba sekali lagi. coba, coba Reni yang SS. Kayaknya laptop aku. Aku udah tahu nggak SS itu cak mana? Cak mana? Pencet Gampang. apa? Aku yang SS. Ah, Aku yang SS. ya sudah. Yuk, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Dah. Ya. Ya.